Halo anak-anak, selamat bertemu kembali dengan Ibu. Apa kabar kalian? Ya, pada kesempatan kali ini Ibu akan memberikan satu layanan bimbingan, yaitu bidang layanan sosial dengan fungsi layanan pemahaman. Tema yang Ibu angkat untuk kali ini adalah giat mencari dan disenangi teman. Anak-anak, sebelum layanan ini kita mulai, baik kalau kita berdoa terlebih dahulu supaya semuanya bisa berjalan dengan lancar. Silakan anak-anak ambil sikap, berdoa, mulai. Cukup, terima kasih. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Ibu berharap anak-anak masih dalam keadaan sehat, meskipun kita masih lanjut dengan pembelajaran secara daring atau PJJ, tapi Ibu berharap anak-anak tetap bisa mengikutinya dengan sungguh-sungguh. Jangan ada yang sembrono karena ini tetap untuk masa depan kalian. Baik anak-anak, kita akan lihat tentang giat mencari dan disenangi teman. Tujuan dari layanan ini adalah agar peserta didik atau konseli mampu memahami cara mencari teman dan disenangi teman. Serta nanti Ibu akan ajak kalian supaya mengetahui tentang cara menolak ajakan negatif dari teman. Itu tujuan untuk layanan kali ini. Baik, kita langsung saja masuk ke layanan kita, giat mencari dan disenangi teman. Menurut John W. Sandrock, dalam buku Psikologi Perkembangan menyebutkan beberapa strategi yang dianggap tepat untuk mencari dan disenangi teman. Strategi itu yaitu antara lain: 1. Menciptakan interaksi. Artinya di sini mempelajari teman merupakan modal awal untuk membangun interaksi. Interaksi itu apa? Interaksi itu hubungan. Komunikasi itu interaksi. Kita dapat menentukan orang-orang baik untuk dijadikan teman. Selanjutnya, interaksi dapat dibangun melalui perkenalan langsung yang diawali dengan memperkenalkan diri sendiri dan memulai pembicaraan. Misalnya, dengan menanyakan nama, alamat, minat, dan aktivitas favorit, dan lain sebagainya. Jadi, di awal pertemuan atau di awal interaksi, di awal komunikasi itu kita bisa menanyakan tentang itu tadi, identitas. Itu yang pertama, giat yang pertama. Giat yang kedua, bersikap menyenangkan, baik, dan penuh perhatian. Kesan pertama yang menyenangkan adalah hal yang penting di awal interaksi, yang meliputi penampilan yang menarik, sikap yang sopan, tenang, dan gembira. Jadi saat pertemuan pertama itu kita harus membuat kesan yang baik, yang menyenangkan. Itu kiat yang kedua. Kiat yang ketiga, tingkah laku prososial. Tingkah laku prososial adalah tingkah laku yang dianggap baik oleh kebanyakan orang, seperti jujur, dapat dipercaya, mau memberitahu hal yang sebenarnya, menjaga janji, murah hati, mau berbagi, menolong, dan bekerja sama. Jadi tingkah laku prososial ini sangat dibutuhkan supaya kita juga bisa disenangi dan banyak mempunyai teman. Nah, itu tadi 3 kiatnya. Lalu bagaimana cara memperoleh teman baru di sekolah? 1. Memperlihatkan keramahan. Pastikan senyum selalu terkembang di wajahmu setiap waktu, terutama saat kamu berada di antara orang-orang yang ingin kamu jadikan teman. Tidak ada orang yang akan mendekatimu jika kamu terlihat mengenaskan dan mengerikan. Bisa dibayangkan, pasti orang lain tidak akan mau mendekat saat kita memasang wajah yang mengenaskan atau wajah yang mengerikan, wajah yang menyeramkan. Orang pasti tidak akan suka mendekat dengan kita. Orang akan mau mendekat
hati orang lain yang kelihatan ramah, senang, dan terbuka. Istilahnya welcome. Jadi bersikap baiklah ketika seseorang mengatakan sesuatu padamu, meskipun itu hanya dia meminjam pulpen. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, bergabung di kegiatan ekstrakurikuler. Apa yang menarik bagimu? Apapun itu carilah di sekolahmu. Apakah punya klub atau organisasi yang sesuai? Tak peduli itu klub olahraga, koran sekolah, klub ilmiah, pencinta alam, dan lain-lain. Mungkin ada klub seni dan sebagainya. Jadi di situ ada garansi bahwa kamu akan bertemu dengan orang-orang yang memiliki kesukaan yang sama dengan kamu. Tentu saja ini membuat kamu memiliki bahan untuk berbicara dengan mereka. Selain itu, kamu dapat menghabiskan beberapa waktu dengan orang-orang ini, bisa saling mengenal satu sama lain. Itu cara yang kedua. Cara yang ketiga, berteman di kelas. Jika kamu dapat memilih di mana kamu duduk di kelas, duduklah dekat dengan orang yang ingin kamu ajak berteman. Jika tidak, kamu selalu dapat mencoba berteman dengan orang yang duduk di dekatmu. Sangat mudah berbicara dengan mereka selama kelas berlangsung. Dan juga kalian memiliki kelas yang sama. Jadi ada banyak hal yang dapat diperbincangkan. Mulailah pertemanan dengan menanyakan apakah mereka mau belajar bersama atau sesuatu yang semacamnya. Jadi silakan berteman dengan temanmu di kelas, gitu ya. Itu cara yang ketiga. Cara yang keempat, mulailah dengan sesuatu yang sama. Cara yang paling baik untuk memulai percakapan dengan siapapun adalah dengan membawa sesuatu yang keduanya memiliki kesamaan. Apakah kalian berdua berada di kelas dengan guru pengajar yang menyebalkan? Ikat itu dengan mencoba membicarakannya. Suatu saat, kamu melihat foto seorang artis yang kamu sukai ada di ponsel temanmu. Katakanlah, aku menyukainya juga, dan bla 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 bla, berbagai macam yang mendukung. Jadi percakapan pun bisa terus berlanjut. Itu cara yang keempat. Jadi memulai dengan sesuatu yang sama. Cara yang kelima, jangan segan memuji orang. Semua orang suka menerima pujian, meskipun reaksinya berbeda-beda. Itu membuat orang lain bahagia. Lain kali saat kamu bertemu dengan cowok atau cewek yang ingin kamu ajak berteman, mungkin kamu bisa mengatakan hal yang sederhana seperti, "Hai, aku suka tasmu loh," atau "Hai, aku suka sepatumu loh, bagus sekali." Nah, dengan nada yang biasa saja, jangan terlalu overacting. Pujian yang sederhana dan tulus adalah sebuah jalan mudah untuk memulai obrolan atau membuat orang dapat menerima kamu. Itu cara yang kelima. Cara yang keenam, memulai dari sosial media. Saat ada orang yang menarik dan kamu ingin berteman dengannya, kamu dapat memulai dari sosial media. Cobalah untuk memfollow Twitternya atau menambahkan teman di Facebook. Jangan lupa untuk memperkenalkan diri kepadanya. Katakan bahwa kamu dan dia sekolah atau kuliah di tempat yang sama. Dari percakapan di sosial media bisa dilanjut dengan ketemu di dunia nyata. Inilah langkah yang benar. Tapi harus hati-hati loh ya saat berteman atau mencari teman di sosial media. Jangan sampai kita dibohongi, karena kita belum tahu. Kalau kita tidak kenal di dunia nyata dulu, bisa-bisa kita dibohongi oleh mereka. Itu cara yang keenam. Cara yang ketujuh, yakni terbukalah kepada siapapun. Di sini artinya jangan menilai orang hanya dengan melihat penampilannya saja. Luangkan waktu untuk berbicara dengan siapapun dan mencoba memahami orang seperti apapun keadaannya. Sekarang tersenyumlah dan aplikasikan tips-tips di atas. Nah, anak-anak, itu tadi ada 7
cara untuk mencari teman. Nah, silahkan dicoba. Jadi selamat mencari teman anak-anak. Tugas untuk kalian dari apa yang sudah Ibu sampaikan tadi, silakan anak-anak membuat kesimpulan tentang materi tadi, yaitu giat mencari dan disenangi teman. Silahkan ditulis di buku kalian, buku layanan BK kalian, dan silahkan dicatat, ditulis. Nanti minggu depan akan Ibu minta untuk dikumpulkan karena Ibu akan cekin. Baik anak-anak, untuk materi hari ini, untuk layanan hari ini Ibu kira cukup. Kita akan lanjutkan minggu depan dengan satu layanan, yaitu tentang tadi bagaimana cara mencegah supaya tidak mendapat teman yang berpengaruh negatif. Baik, cukup sekian anak-anak. Terima kasih. Jangan lupa bahagia. Salam sehat.